Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la ilaha wa antum muslimun. Seluruh jamaah zikir, Bapak Ibu yang telah hadir di masjid kebanggaan kita ini dalam rangka dalam acara mengikuti pengajian yang materinya atau isinya berbentuk makalah yang sudah disusun. Setiap malam Senin kita membacanya dengan berbagai judul-judul yang berbeda. Hanya bapak-bapak, ya ibu-ibu, makalah-makalahnya penting kan? Karena dia merupakan inti-inti dan lebih mudah. Mungkin yang terbaca kitab payahkan, kitab karang para ulama itu kebanyakan bahasa Arab dan sangat tebal-tebal. Jadi ini sudah dimudahkan, ya sudah dimudahkan oleh Abuya sehingga ini menjadi pegangan, dan ini berdasarkan dalil-dalil. Ada ayat, ada hadis, macam-macam. Jadi disimpan baik-baik, dan ini kami ambil ya di Labuhan Haji. Kami selalu menunggu makalah-makalah baru, malah yang awal-awal belum selesai kita baca. Ini memantau 2015 ditulis, karena cukup baik kan ditulis. Malah kalau saya tidak salah ingat itu dari tahun 2008, 2009 itu sudah ditulis ini setiap bulan, bahkan kadang setiap hari, bahkan dalam satu hari bisa 3 makalah. Nah, jadi maka penting dicatat, disimpan baik-baik karena sangat ilmiah, tidak dapat disalahkan, karena ini nyata baca kitab laginya wajib tertulis di dalam kitab-kitab. Baik, berhormatan juga kepada seluruh para wali-wali nagro majelis tauhid tasawuf, baik Aceh Besar, kepada Aceh, kecamatan dan kampung-kampung, ketua-ketua Ratib Seribe, atau juga disebut dengan ketua-ketua kebun surga, yaitu majelis zikir maksudnya. Jadi bapak-bapak, ini ada 5 tanda orang yang sudah bertauhid dan bertasawuf. Di tauhid ini yang dimaksud di sini, sebagaimana sudah sering ya kita sampaikan, terlihat dengan batin kita keagungan Allah. Jadi bukan sekedar kita mempercayai saja adanya Allah itu. Lagi kebanyakan iman kitanya biasanya begitu, sekedar kita mempercayai saja bahwa Allah itu ada, sifat-sifatnya itu ada, tetapi keagungannya, kehebatannya tidak terpantul ke dalam batin kita ini, sehingga adanya lebih gemetar ya di samping makhluk. Padahal orang mukmin kepegali Allah, innamal mu'minun iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang mukmin apabila nama Allah disebut atau mereka mengingat Allah, gemetar hati mereka.
Yang mukmin yang dimaksud dalam ayat ini salah ayat atau pulun anak muda pada. Tapi salah itu dalam ayatnya. Bukan ayat salah. Tanya apa jelas lah. Artinya iman tanya gotruk bak martabat gemetar ketika ada dengar Allah. Tapi tanya gemetar ketika berada di depan atasan katanya. Di depan gubernur, di depan atasan, di depan bos yang gemetar kayak. Sehingga perintah-perintah atasan tanya umpamanya itu tanpa lihat jam berapa selalu siap. Perintah nih bos, siap pak, ya kan? Walau koleh malam, walau lampu jun perintah. Coba perintah gubernur pada orang-orang yang ada di bawah pemerintahan beliau. Berangkat ke Jakarta, siap pak. Pulang dengan segera, siap pak. Gemetar hati di depan masuk. Di depan Allah yang tidak gemetar. Kenapa? Karena iman masih sebatas kita percaya saja, tetapi belum terpantul ke dalam batin keagungan Allah, kehebatan Allah. Tapi keagungan yang bukan Allah itu masuk ke dalam batin. Tauhid yang dimaksud di sini tauhid laginya. Gekelah cip tauhid hakiki gitu. Ya kan? Tauhid hakikat. Wajib itu malah kan pegangan kita wajib bersyariat, wajib berhakikat. Maka gimana berhakikat? Kita pelajari dulu kepada guru, lalu kita ikuti jalan-jalan perintah-perintahnya, nah baru kita bisa menemukan. Itu pun bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Itu nur namanya. Nyoknya makna ayat Al-Faman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Orang yang sudah dibuka dadanya untuk Islam, maka dia berada di atas nur daripada Tuhannya. Yang nurnya itu pegang dalam kitab tafsir Sawi, maknanya adalah nur ma'rifah. Yang kepantulan keagungan Allah, kehebatan Allah masuk di dalam batin kita. Maka timbullah wadahnya rasa malu padanya, rasa takut padanya. Selamanya belum, masih malu kepada Allah, malu kepada makhluk, hana mangat non makhluk, male non makhluk. Tak takut, kita takut ke makhluk. Kekanya lagi apa? Belum terpatul yang nur. Yang punya makna hadis inna nur apabila masuk ke dalam batin, maka nur apabila masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang dan hati akan terbuka kepada Nabi. Yang nurnya yang dimaksud. Yang panjang dan kemen nurnya dengan pengamalan syariat yang mantap. Dalam syariat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu satu. Alian hukum-hukum syarak, akidah lain pelajari, karena harus dari di sini kita berangkat, ya. Kita pelajari, kamu di pesantren, belajar kitab macam-macam. Ada namanya Matan Sanusi, ada namanya Kifayatul Awal, ada Dusuki, ada Ummul Barahin, dan masih ada segudang lagi daripada karya-karya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilahnya yang lain. Dah anak malim, tak lagi malim mutakalimin. Anak pun apa je kecok man. Ya. Oke, karena le dasar-dasar. Walau dengan dalil ijmali ibarat kita. Ibarat dalil ijmali percaya nampak na Allah, oh lo percaya. Dah dalil, yang kena na alam semesta. Kita yang lama kita baca di luar alam juga dalil. Oh makanya kamu, yang kaji enak. Karena dalil
Tanda na mana, na mana, kaji dalil. Mai yang mereka kadang itu ni kami. Ibu mereka kadang kalau anak tu, kalau jika kami ahli itu mana? Iwe mereka lagi ahli buta kita jauh ni, yang kaji enak. Malunya nampung nunggu wajib dalil dalil masjid, dalil tukang pegot masjid, adanya masjid, adanya lampu itu adalah dalil adanya pembuat lampu, dalil ijmali itu satu. Kita belajar fikih, fikih di kampung-kampung biasa belajar Sabilal Muqtadi. Ada juga Matla'ul Badrin namanya. Kita baca setiap hari Sabtu di ruang ini Matla'ul Badrin. Ada juga namanya di Brawi kamu baca itu kitab apa? Bughyatul Tullab. Di Badayah itu ada Mahali, ada I'anatul Talibin dan sebagainya. Itu syariat. Ada hukum-hukum akhlak. Pelajari akhlak yang kena bukan. Itu dia yang pengamalan terhadap itu dengan mantap. Kata Syekh Abu Bakar Syatta, itu pengarang kitab I'anatul Talibin dalam kitab Kifayatul Atqiyah, bila itu mantap pengamalannya, tarikat juga bagus, maka akan lahir nur itu. Karena nurnya itu baru lahir 50 tandanya pada. Ya 50. Bertanda pun yang kamu mulai teliti ya pada amal-amal ibadahnya. Kapelun sudah memeriksa amal agar amalnya itu diterima oleh Allah. Karena apa ibadah? Amal yang tanya pelaku dulu itu belum tentu diterima oleh Allah. Hanya kita catat di tengok penting kan. Amal ibadah yang tanya kerjakan, goh tendal diterima oleh Allah. Amal apa? Amal yang sah maksudnya. Maksudnya amal hana sah, ya itu bukan amal. Ada ibadah yang nama rukun salah macamnya nama pun leh. Ya jangan sah ibadah. Nyawa yang tak pegang ibadah yang sah. Ibadah yang sah goh tendal diterima oleh Allah. Maka terkurang. Maka jika pegang dalam kitab hikam, rubbama fatahalaka babal ta'ati wa ma fatahalaka babal qabul. Boleh jadi Allah membuka bagi Anda pintu taat, tapi Allah tidak membuka bagi Anda pintu terima taat. Pintu terima buka, pintu taat saya buka. Pintu zikir, masjid jamaah zikir, pintu salat jamaah, dulu jadilah ahli salat jamaah, dibuka oleh Allah. Tapi pintu terima amal, betul tentang terima. Wa ma fatahalaka babal qabul, kata Syekh Ibnu Athaillah. Maka itu orang yang bersinar seperti tadi, dia berusaha agar amal ibadahnya diterima. Dengan dia mengamalkan hukum syarat dan rukun, tidak dicampuri oleh ujub dan riya. Maka kita pelajari lepak makna ujub, makna riya, menyohana kita pelajari gimana mengadah sifat lun hana riya betul. Itu yang mereka mampu riya dan umat lebih nampak. Kipan kepudadah penyakit ria, sementara tanya hana lupa makna ria. Pat beda ria menujub pamanya. Pat beda ujub dengan takabur. Karena anuan itu dipelajari. Jadi dia ada upayakan sampai terjadi. Sebab menolong dia telah memahami hakikat. Bahkan orang kamai dalami laginya. Sehingga dia tidak lagi riya, sebab dia memahami apa hakikat bahwa ibadah itu merupakan pemberian semata-mata dari Allah, pencipta sekalian alam. Nyokanya makna la haula wala quwata
hayya 'alas shalah, dipanggil kita. Kita selalu menjawab dengan hakikat. La haula wala quwwata. Tapi lucu udah berganti berhakikat. Kita tak jawabnya tapi la haula wala quwwata. Hana daya, hana upaya. Melainkan dengan pertolongan Allah. Baru kita ahli ibadah, baru kita ibadah, baru kita hindari dosa bila ditanya dibantu oleh Allah. Itulah makna la haula wala quwwata. Maka di bapak-bapak, tunggu-tunggu. Tanya haji Muhammad pak ibadah. Ibadah tak kerja mendong, baik tak gantung pak ibadah. Boleh menggantung. Umpama mana? Tak menggantung pak ibadah, sembahyang kana, puasa kana, haji lengkap. Tanya tak menggantung mbak amal tanya, lalu kan terbayangkan roh kamu surga sama barangnya. Di ibadah pak tidak boleh kita berpegang padanya. Tak kumpulkan dah. Yang tak menggantung tanya bahawa kan mbak amal. Ya punya makna pak, tapi behana tak ibadah salah. Ini benar syariat, benar hakikat. Iyyaka na'budu itu syariat. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami menyembah, kami bersalat, kami puasa kami. Tapi kami tidak boleh berpegang kepada amal kami. Kami hanya berpegang kepadamu. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami bergantung, kami minta tolong. Di kepegangan kita Risalatul Qusyairiyah, iyyaka na'budu itu syariat. Wa iyyaka nasta'in itu adalah ikrar dengan hakim. Hana pak tamumat karena bak selain Allah tidak ada daya, tidak ada upaya. Jadi batinnya melihat itu fadhal namanya. Apa namanya? Fadhal, karunia Allah. Nyojib ke jamaah ratib seribet di malam Senin yang meratib lagi ini adalah karunia. Tak pandang dengan mata batin tanya ini adalah karunia Allah. Tapi tak ibadah hanya kebeban dua kata. Nah, bersyariat hanya berhakikat tadi macam. Nyodul puluh kalau semayang, kalau puasa kamu contoh masjid raya lu bangun sedekah lu macam. Menyokong lu dalam surga atau cilai ya. Jadi itu berarti itu dia hanya bersyariat, tidak berhakikat. Dan hakikat mentang pak haji cin hanya syariat. Anak semayang marah, anak buka jelas dulu tengok. So yang mau surga, so yang mau neraka akan jelas dulu bayar Allah. Apa negara apa yang mentang? Itu zintek dulu karena mengabaikan syariat Nabi. Kaji pegali Abu yang Mudawwal. So istighal dengan hakiki. Maaf, ya. So istighal dengan hakiki. Tak menghakikat benar maksudnya. Serta tidak serta hana ngon syari'i. Hana kamu syariat. Yang ke orang yang zindiki menanamkan limaliki menan fatwa Imam Malik syair Abu yang Mudawwani di bulan Ramadan baca jadi labuhan haji maksud sebalik ji dan masyarakat betul pak akidah al-sunnah ditanya ona fikih ditanya ona hukum-hukum akhlak kita pelajari kan mana syariat level ilmiahnya untuk pegang kitab tak berpuluh tidak berhakikat. So istighal dengan syari serta hanaman hakiki yang ke orang wahai akhi berhampiran non wahabi ya fakna Abu yang Mudawwal menyak syariat tentang yang namanya dan tanya dia melihat dengan batin keagungan Allah
tidak merasa katanya oleh kita pegang benar, itu berarti berhampiran dengan Wahabi. Karena kita menisbahkan perbuatan kepada diri. Jadi Mu'tazilah dalam batin, dalam akidah Ahlussunnah. Ya. Akibat dalil Wahabi tanya nyaji. Itu kira-kira begitu. Ya, Pak. Ini bisa dipelajari lagi. Kalau jadinya yang pertama. Sebabnya silap siangnya laju dua. Sembahyang, kekuatan roh, kebaikan-kebaikan yang nabatanya lemahnya kekuatan tanya. Sehingga dia sombong dengan ibadah, sombong dengan banyak bersedekah, padahal pelakunya oleh Allah bertanya. Inilah perlu kepada tauhid dan tasawuf. Yang kedua, baca dulu. Berusaha untuk membicarakan, banyak membicarakan akhlak-akhlak, sifat-sifat nafsu yang terpuji sesama mereka, agar jangan terjadi dari dirinya akhlak tercela. Maka dia menjaga adab, batas-batas sesama menurut martabat tingkat. Jadi kita bicarakan akhlak. Kibat yang ke taubat, apa yang ke taubat? Kata kajinya. Kibat yang bukan ikhlas, kibat yang bukan dengki yang tercela. Bakal timbul dengki padanya. Karena mengapa? Kata kitab Tanwir Qulub, tanya betul dari tanah beku, tanah jampu-jampu, ada tanah ge, ada tanah hage. Mang pelawak-lawaknya tanah-tanahnya. Ge hage. Maka bakanya aku lagi tanah. Makanya pakon jahat katanya yang bawaan tubuh. Cina anak yang ada, bro akai anak yang ada, si bro akai. Dengki anak yang usaha berdengki dulu. Tak usaha untuk bicara berdengki, anak payah cikana alam dulu. Tak usaha cuma cara kaya bercinta harta, anak payah usaha Cina alam dulu kaya bawaan kan. Nah, tetapi itu sifat terpuji yang payah kamu jahadah barulah. Maka kamu jahadah kikir talawan deku dengan murah. Apa? Yang mantap kikir lagi. Mana nale ka tertekan dengan sifat murah. Maka kena ada yang murah pak. Mulanya belum kagak ada murahnya. Ya karena adalah kerja tengok pak, saleh leh awal-awal bulu kenal gua benar. Iklan leh laki bulu. Makanya perlu kepada mujahadah. Lagi awak tengok seribel, kan? Tapi hanya hati malam. Kalau bulu mahli dua gua, kalau gadoh leh bulu, kenapa? Nak kawan tengok, anak tak boleh. Tapi pala itu boleh. Itu pengaruh. Maka perlu mujahadah. Jadi kita bicarakan makna bicara tabun tak kaji. Maka tabun bagi kamu lewat rumah maupun bukan bahaya bakhil dengan kelebihan sahab. Balik. Jadi sahab murah jauh. Apa tu kalimat? Kalau ketua lu murah, murah hati. Kelebihan murah hati. Pun dari ayat ini, pun dari hadis ini, yang lengkap. Kita dia lebih lama, saya rusak lagi dan sebagainya. Kita bahas. Tidur tu nya mudah. Kah aku kalau mau sama mana? Saya mana? Maka anak belakang. Kan? Jadi bicara. Oh, gimana ubat? Begitu kira-kira. Yang pegah tapi ubah proyek ini kepuluh. Ini dibahas. Yang saya bahas lagi orang-orang yang tak bertauhid asal tanda-tanda. Ya tahu kau nyogoh lo dia ni orang buat iban. Ngajar kau padanya. Anak tayang ni je. Iban nak berubah kan, ngapah tak taubat kan? Tayang. Nyo siji kami hukum. Kau kalah nak tete ke mana? Jadi kita bicarakan, dia duduk kita bahas. Itu dia. Kemudian yang kelima selalu bertobat
bersyukur ya dengan nikmat yang telah didapati, ada nikmat lain, dan selalu melihat kekurangan. Yang penting kan. Kalau tapi batanya kekurangan. Taubat yang biom-biom, karena taubat ibadah istimrah. Maka taubat. Seperti baru-baru ini kami kaji kitab Mi'rat Tasawuf namanya di Masjidul Karim. Itu ada taubat awam namanya, ada taubat khawas, ada taubat khawasul khawas. Menyertanya orang awam, lagi tanya itu taubat awam. Selamanya anak semayang, nyo kamu lagi semayang, hanya taubat. Selamanya anak ajak pun, nyo kamu lagi ajak pun, yang taubat orang awam. Tapi mantap penyakit lain yang kau taubat, gemahkan keduanya, gemahkan kepujian, gemahkan kepada penghormatan dan sebagainya kira-kira. Jadi taubat di situ yang belum. Makanya taubat khawas, taubat khawasul khawas. Nanti kita kaji di sana. Kemudian yang keempat belum menghilangkan ananiyah, kesombongan, baik sifatnya harta, kedudukan, pengaruh, nama. Dengan demikian dia akan dapat hidup aman di mana. Yang tak bergaduh. Terkabur ini dari sini. Nah, kitab itu kami pesan di pesantren ya. Kitab kami baca. Nanti tinggal di lokasi Muraqi Ubudiyah namanya. Ini sumber-sumber terkaburnya itu. Tujuh betul. Sumber terkabur karena ahli ibadah. Ledah ibadah. Sampai lah ibadah. Dia muncul terkabur. Karena kalau awak hana lagi, yang hana lagi kenyang, hana ibadah lagi kenyang, kecil dah. Lalai dengan manusia yang bagi kenyang, kan? Katuno tsunami di Palu di Aceh, sadar. Keren. Padahal baru 3 minggu berakhir. Jadi bakal tak terlihat kelebihan. Begitu kira-kira. Atau juga penyebab terkabur nunggu banyaknya ilmu. Yang kau masih ulung saya kabar ilmu ke ahli ibadah kata kabur kau mana jalan di kanan. Atau punya anak kelebihan boleh terkabur pun. Kan kau dah dengar awak pegang apa malu memang maya, belum apa ya? Kegandang tuan di masjid, malu mereka buka korol, lupa lepeng, itu baru cocok. Jadi nasabah, ini anak sebab mana kabur. Mana awak tanya pada ibu, bapak je, anak peng, bingung ayah ada. Nyambung lain bukan ngempeng, lalu ngomong. Bau nyambungkan amplop, siji untuk bayar labe, yang dipegang namanya, nanti itu labe. Yang nyambung ngomong, nak cik mana dah tu? Dia cek le udah, kan? Dia nggak tahu gapai, lu masa ini jika dia nggak tahu gapainya kan? Begitu kira-kira lah. Terkabur dengan apa kan? Jadi ada juga terkabur dengan harta, dengan kedudukan, dengan keturunan. Keturunan bisa membuat terkabur. Ya, lo keturunan Jokowi berbeda, gitu kira-kira. Jadi bisa paman Jokowi akan berfungsi dia macam begitu kira-kira. Atau Ma'ruf Amin, ya, atau Prabowo dan sebagainya. Dia bisa terkabur. Keturunan pula, keturunan kulit. Kecil nak awak tengok Pak Gaduh dah bah naik kaya. Naik kamu jamu. Kau naik buka akibat apa naik? Itu dia kan. Gaduh, kabur. Ada juga dengan banyaknya penggemar bisa timbul terkabur. Ada juga karena lupa. Lagak lupa maksudnya. Nyo penyakit ketujuh orang, Pak ibu-ibu yang itu kata yang Nawawi, maksudnya mau urinam lagak, mau ragam lagak, lebih lembung urinam lagak. Itu kata yang Nawawi. Dan betul ya, dan kalau di orang dua lagi apa? Dapat soleh betul dong beda tayang awaknya. Ini tayang tabu banyak iblis, jajan menganak Jawa juga tersebut pak. Tapi lantai motor ada mancingnya. Ibu-ibu mana maju mundur mesti dimaju. Kita baca, trade dalil, itu sekawanan ibu-ibu. Dan dia enggak apa-apa itu biasa itu. Kita pegang lagi yang kelima pula pak.
Kalau aku tak baca mana tak pernah terima nombornya panjang sekali. Makanya ni kadang-kadang makalah. Ni kopi lah, detik lebar kendo. Dia tu kerjakan tu, turun buat untuk bukan, toko-toko bukan, mau kopi dia bagi tu namanya tak kamu pulang. Wah, tuan ada lejak dengar bahlul bubur dia. Dia bubur. Dia bubur yang anak pun. Ha dia bubur anak pun. Salah-salah baca mamanya gelo. Aku ha dia bubur. Betul anak pun upah lah. Upah kali aku. Maka dia benar guru untuk pelurus. Jadi bal ibadah ayat bal lihu walau pegah juga walaupun satu ayat. Pegah juga kamu kebetulan membuat masjid raya di pembohnya. Penting lah. Jadi di kopi ni. Jadi Pak yang kelima, tak ajak masyarakat atau umat agar dapat mengutamakan hal yang tersebut di atas. Sebab membicarakan, mengamalkan selain tersebut, lagi bicara bahagia tapi kan. Pangkat yang lebih bicara. Hajir dong banyak maksudnya. Ya. Kemudian pula keturunan, duit, pengaruh, kedudukan. Nyaman lupa membawa fitnah baik terhadap diri dan orang lain. Terjadi kacau balau dalam hati. Tidak dapat batinnya syahaya keberadaan datang kerusakan, membawa permusuhan dan putus silaturahmi, ikatan persaudaraan. Bodoh karena dia senang-senang jabatan. Dibengih orang lain yang juga senang hal yang sama. Maka memfitnah-fitnah artinya banyak dipakai. Takkan tanya ke maka nak kena sebab jin dengan kejar akan tengok kejar jin. Makanya menimbulkan fitnah. Jadi barang-barangnya bukan barang pokok, dibicarakan juga akan nak bicara tetapi bukan hal pokok. Jadi mengajak, makanya kan banyak nak keliling. Nak kelilingnya bukan padat ya. Ya ini baru-baru ini kami dengan Abu ya itu sampai ke Makassar, ya Bandung. Ke Simahi Bandung, diadakan zikir di Jakarta, di Bandung. Kemudian 2 malam di Makassar, pengkajian Tauhid Tasawuf di kota Makassar. Sekaligus menziarahi makam waliullah yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Menarik jin, heboh kuburan di Makassar ya. Di Afrika, Lempulang Geroa sama itu, Bandung diakui kuburan yang sah. Kita nangguan, ya Pak. Mana lagi sikamna orang lebih, coba kuburan lebih. Itu mungkin tanda keramat beliau. Syekh Yusuf Makassari. Kabarnya juga belajar sama Tengku Syekh Kuala di kami ziarah. Jadi jauh-jauh lagi anak bu ya, walaupun dengan usia yang sudah tidak muda lagi ya, 70 lebih, tapi terus menerus dia kerja amai ada kelima mengajak masyarakat, memberitahu. Makanya dia alhamdulillah karena cabang cabang Tauhid Tasawuf dan juga Ratib Seribe. Awalnya kerja Ratib Seribe ini dikali bahasa Aceh banyak tahu ya. Jadi rupa-rupanya Pak, kesufian itu masuk ke Makassar dari Aceh. Abad-abad yang lalu itu sudah kadri. Ulama-ulama Aceh datang ke Makassar membawa ajaran kesufian. Makanya kata ulama di sana, ini kedatangan Abuya ini bukan baru ini, menyambung lagi perjuangan yang pernah ada sebelumnya. Itu yang karena Cik Posko sudah juga ada wali nagro di sana. Ada anggota Ratib Seribe. Jadi dia bukan mudah tajak gede karena sebelumnya kita di Riau kan baru, ada juga di Gorontalo, di Manado. Hanya insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan berangkat lagi ke Batam dan juga mungkin akan datang Ratib Seribe di daerah Papua. Ratib Seribe dan Majelis pengkajian Tauhid Tasawuf Papua ini jauh tengok. Jadi baru kemarin pulang dari Makassar. Jadi untuk mengajak masyarakat untuk memberitahu apa itu Tauhid Tasawuf diberitahu.
Kenapa nggak ada pakai fikihnya? Tauhid, tasawuf, fikih, bukan. Kenapa itu dijelaskan. Apa itu makna tasawuf? Apa pula makna tauhid yang dimaksud? Makanya dia ada perlu keliling kuno, keliling gede. Maka bapak-bapak, ibu-ibu harus memberi dukungan, ya. Tidak boleh malas, harus ikut, karena menghidupkan syiar. Insya Allah tengok kita yang anali praktiknya masih ada di Banda Aceh di masjid-masjid. Nah, ya insya Allah lagi diumumkan kuno. Itu ada alumni, ya, teman-teman kita dari alumni Ulumul Quran Langsa. Alumninya mengundang Abu Yahya dan Jamaah Ratib Sribe malam Rabunya, ya. Ini malam Senin, malam besok lah. Malam besok pengajian seperti biasa di Masjid Tuha oleh Karim. Hanya nejak apa? Selamanya dia ada baca makalah Abu Yahya, bisa berhadapan langsung, lebih mudah didengar, lebih mudah dipahami karena beliau sangat ahli daripada kitanya, sangat alim. Kan dengar langsung nanti malam besok di Masjid Tuha oleh Karim. Lalu siangnya, ya, hari Selasa lagi bulan yang lalu di Masjid Gampung Ili, ya, Gampung Ili itu masjidnya Teguh Abu Kamaruzzaman, Masjid Ili. Ini malam Rabu. Biasanya di Masjid Penyerat, tapi yang gantung jadwal diadakan pengkajian tauhid tasawuf secara akbar dan Ratib Sribe, diadakan oleh yang tadi saya sebut alumni organisasi Ikatan Alumni Ulumul Quran Kota Langsa. Di mereka yang mengadakan malam besok dan yang diundang malam Rabu. Baik, nanti diulang lagi nak keliling. Itulah bapak-bapak amat kaji. Tadi belum habis dibaca, yang bisa dibaca lagi yaitu hadis yang penting, ya. Orang mukmin, orang muslim, orang muslimnya saudara, seperti sebuah bangunan, ya, syuddu ba'du ba'dan, pondasi, ya, dia tiang, apalagi semuanya itu saling mengikat. Yang kita ya Allah, kaitannya harus sebagai sebuah bangunan. Kaji nama kalah pernah juga saya sampaikan, bila bersatu, ya, bila bersatu 4 golongan itu bisa kuat. Benar orang awamnya maksud di sini hana harta, hana kekuasaan, dan hana ilmu. Orang awam. Ada juga hartawan, orang le harta. Kalian orang yang nak kekuasaan. Katanya boleh benar orang yang bisa memiliki kekuasaan. Malah yang kita wujud ke gubernur, kita benar yang wujud ke gubernur, ke wali kota. Jadi perlu, karena bersatu itu, kan, orang-orang 4 ini. Kemudian yang keempat ada orang ulama yang membimbing kita. Jadi maka bagiannya ke hadis menjadi jiwa lagi sebuah bangunannya baru kokoh. Adakah kita lihat perkembangan umat Islam dewasa ini? Jangankan umat, ya, terfitnah, bahkan ulama dengan ulama, pejabat dengan pejabat juga terjadi berbantahan, merebut-rebut lahan, ya, penyakit kan, ayam jantan. Itu penyakit jantan. Anjir nama no agama ini kan, bekerja betul, orang pun habis. Ya kan? Itu dia. Anjir muncul orang lain, katanya yang itu dengar. Itu maksudnya. Bahaya. Itu sudah terjadi. Bukan hanya orang-orang awam, tapi pemerintahan dan sebagainya. Makanya penyebabnya ialah karena ketentuan di atas tidak diangkat dan tidak dibudayakan kalimat kuno. Mari kita budayakan tanda-tanda ini, orang bertasawuf dalam kehidupan sebagaimana yang tersebut di atas. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini adalah ikut di zikir, ya, dipimpin oleh Abu Fauzan bertanya.